Membongkar tirai nama, hakikat ketuhanan dalam pandangan makrifat. Bertuhan hanya pada nama-nama adalah suatu bentuk kekafiran yang tersembunyi, namun nyata meresap dalam kesadaran manusia yang masih terbelenggu oleh hijab lahiriah. Dalam ilmu makrifat, pengenalan terhadap Tuhan tidak berhenti pada lafal, sebutan, atau simbol, sebab semua itu hanyalah pintu menuju penyaksian yang lebih dalam. Ketika seseorang menyebut Allah, maka ia belum tentu telah menyaksikan Allah. Ketika ia berzikir dengan Ar-Rahman, belum tentu ia telah merasakan kelembutan dan kasih Allah dalam batinnya. Sebab nama bukanlah zat, dan sebutan bukanlah yang diseru. Inilah yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 140. Dalam ayat ini, Allah memperingatkan bahwa nama-namanya yang indah harus digunakan untuk menyembahnya. Tetapi jangan berhenti hanya pada pemujaan nama tanpa makna, apalagi menyimpangkan pemaknaannya hingga hanya menjadi ritual verbal tanpa penyaksian batiniah. Dalam makrifat, Allah tidak dipahami melalui pembacaan nama semata, tetapi melalui pengenalan hakikat di balik nama. Nama hanya jembatan, bukan tujuan. Apabila seseorang berhenti pada jembatan dan mengira itulah rumah, maka ia telah tertipu oleh hijab kata. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Hati yang dipenuhi nama tetapi kosong dari penyaksian terhadap zat adalah seperti rumah yang penuh gambar namun kosong dari penghuni. Bahkan lebih parah, jika yang disembah adalah nama tanpa diiringi pemahaman terhadap zat yang ditunjuk oleh nama tersebut, maka itulah sesungguhnya kekafiran tersembunyi, karena menuhankan konsep dan melupakan wujud. Banyak orang menyangka telah menyembah Allah, padahal yang mereka sembah hanyalah bayangan pikiran mereka tentang Tuhan yang dipelajari dari buku, diajarkan oleh guru, atau diterima dari tradisi. Mereka tidak pernah menyaksikannya, tidak pernah fana dalamnya, tidak pernah hidup bersamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dijangkau oleh kata-kata maupun dibatasi oleh definisi. Setiap namanya hanyalah pantulan cahaya untuk memberi pemahaman kepada manusia yang masih berada dalam batas pengenalan akli, rasional. Namun hakikat Allah jauh melebihi itu semua. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir, yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini adalah kunci utama dalam ilmu makrifat, bahwa segala penyifatan terhadap Allah, baik dengan nama atau sifat, tidak boleh dimaknai sebagaimana makhluk. Ketika seseorang berkata Allah maha mendengar, maka itu bukan berarti Allah mendengar seperti kita mendengar. Demikian pula Allah maha melihat bukan berarti Dia melihat dengan alat sebagaimana kita melihat dengan mata. Maka jika seseorang menyembah nama As-Sami, namun mengira Allah mendengar dengan telinga, itu adalah penyembahan kepada konsep, bukan kepada zat Allah. Inilah bentuk kekafiran dalam dimensi halus, sebab menyekutukan zat Allah dengan persepsi makhluk. Allah tidak serupa dengan apapun, termasuk dengan namanya sendiri, jika hanya dipahami sebagai simbol tanpa hakikat. Melalui ilmu makrifat, penyembahan dustati kepada Allah adalah penyembahan kepada zat, bukan kepada nama. Nama adalah tanda, dan tanda itu menunjuk kepada yang ditandai. Maka jika engkau berhenti pada tanda, dan tidak sampai kepada yang ditandai, maka engkau belum menyembah Allah, engkau baru menyembah tanda. Sebagaimana seorang pengembara yang mencari mata air, ia melihat papan penunjuk bertuliskan mata air sejati. Lalu ia peluk papan itu, ia ziarahi setiap hari, ia cium papan itu dengan khusyuk, ia bahkan ajak orang lain menyembahnya bersama. Namun ia tidak pernah berjalan mengikuti arah papan itu untuk mencapai mata air sejati. Bukankah ini adalah bentuk kesesatan? Itulah perumpamaan orang yang menyembah Allah hanya pada nama, tanpa sampai kepada penyaksian zat. Disinilah pentingnya makrifat, sebab makrifat adalah ilmu mengenal Allah dengan hati, bukan sekadar dengan lidah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya.
Hadis ini adalah petunjuk agung dalam makrifat, bahwa mengenal Allah hanya bisa ditempuh melalui pencarian batin yang dalam, dengan menyelami diri hingga tembus ke nur ilahi yang menjadi hakikat kehidupan. Kesalahan terbesar dalam perjalanan spiritual adalah ketika manusia menyangka bahwa ia telah mengenal Allah hanya karena ia hafal Asmaul Husna, rajin berzikir, dan mampu menghafal tafsir. Padahal semua itu hanya kulit, sedangkan isi dari ketuhanan adalah penyaksian batiniah yang menghapus segala selain Allah dari dalam hati. Dalam makrifat ada derajat syuhud, penyaksian, fana, lenyapnya ego, dan baka, kekekalan bersama Allah. Inilah makam orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, bukan hanya menyebutnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allah berfirman, Allahu waliyualladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilal nur, yang artinya, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ayat ini menunjukkan bahwa iman sejati bukan hanya pada lisan, tetapi pada peralihan batin dari gelapnya pemahaman lahir menuju cahaya makrifat. Kegelapan itu adalah simbol dari ibadah yang terhenti pada bentuk, pada lafaz, pada syariat yang tanpa ruh. Sedangkan cahaya adalah penyingkapan hakikat Allah di dalam hati, yang membuat seseorang hidup dalam kehadirannya setiap saat, bukan hanya ketika berzikir atau sholat. Mereka yang berhenti pada nama telah terperangkap dalam hijab kata. Mereka menyangka telah mengenal Allah, padahal belum mengenal zat yang sebenar-benar zat. Mereka menjadikan nama sebagai berhala halus. Bahkan dalam surat Yusuf ayat 40, Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada dua pemuda yang dipenjarakan bersamanya, apa yang kamu sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya, yang Allah tidak menurunkan keterangan apapun untuk itu. Ini menunjukkan bahwa menyembah nama-nama buatan atau menyandarkan ibadah kepada sebutan tanpa makna hakiki adalah kesesatan. Maka betapa banyak orang sekarang yang rajin menyebut Allah, namun hatinya terpaut pada dunia, pikirannya tertuju pada selainnya, dan amalnya tidak mencerminkan penyaksian terhadap Allah. Inilah kekafiran yang tidak disadari, kekafiran yang tersembunyi dalam ritualisme, kekafiran yang dibungkus dalam keislaman semu, kekafiran yang dibungkus dalam lafal La ilaha illallah namun tidak meresap dalam kalbu. Dalam dimensi makrifat, kekafiran bukan hanya soal tidak menyembah Allah, tetapi juga soal menyembah Allah yang salah. Maksudnya adalah, seseorang bisa menyembah sesuatu yang ia kira Allah, padahal itu hanya konsep tentang Allah yang terbatas oleh akal dan imajinasi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat, Walam yakun lahu kufuwan ahad, yang artinya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dan jika engkau menyamakan Allah dengan bayangan, konsep, atau pemikiran, maka engkau telah menyamakan Allah dengan sesuatu, padahal Allah tidak serupa dengan apapun. Inilah yang disebut oleh para ahli makrifat sebagai syirik khafi, atau kesyirikan tersembunyi. Menyembah Allah dengan membawa sifat makhluk, atau menisbatkan zat Allah kepada ruang, waktu, bentuk, atau tempat, maka ia telah berbuat syirik walau ia merasa tidak. Allah tidak berada di langit, tidak di bumi, tidak dalam diri, tidak di luar diri. Allah adalah wujud mutlak yang meliputi segala sesuatu tetapi tidak disamai oleh apapun. Oleh sebab itu, makrifat menuntut penyucian hati dari segala bentuk pemahaman yang menuhankan simbol. Dalam ilmu makrifat, pengenalan terhadap Allah bukanlah dengan mengenali apa itu Allah, melainkan mengenali bahwa tidak ada selain Allah. Ketika engkau menyadari bahwa segala yang ada ini tiada, dan hanya Allah yang maha ada, maka saat itulah engkau memasuki gerbang makrifat. La ilaha bukan hanya pengingkaran terhadap berhala, tetapi terhadap segala bentuk keberadaan selain Allah, termasuk keberadaan diri, akal, dan pemahaman. Ketika semua lenyap dalam kehadirannya, barulah engkau benar-benar bertauhid. Tauhid sejati bukan hanya pada lisan, tetapi pada lenyapnya dualitas dalam batin. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, Huwal awwalu wal akhiru, wa az-zahiru wal batinu, wa huwa bi kulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka siapa yang masih memandang ada selain Allah, ia belum mencapai makrifat. Maka jelaslah bahwa bertuhan hanya pada nama-nama adalah bentuk kekafiran yang halus namun berbahaya. Nama adalah jembatan bukan tujuan. Nama adalah pintu bukan rumah.
Ketika engkau mengira telah masuk ke rumah hanya karena berdiri di depan pintu, maka engkau telah tertipu. Demikian pula ketika engkau menyangka telah mengenal Allah hanya karena mampu menyebut namanya, padahal hatimu tidak pernah fana dalam kehadirannya, maka engkau belum menyembah Allah yang sebenar-benarnya. Inilah hakikat dari firman Allah dalam surat Taha ayat 14. Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Penyembahan yang dikehendaki di sini bukan sekadar pada lafaz, tetapi pada penyaksian, pada kehadiran, pada penghilangan segala selain Allah dari dalam hati. Ilmu makrifat bukan menambah banyak informasi tentang Tuhan, tetapi menyapu bersih segala penghalang antara hamba dan Tuhan. Ia adalah jalan sunyi yang ditempuh dengan ketulusan, penyaksian, dan penafian segala selain Allah. Maka selesaikanlah ibadahmu, sholatmu, zikirmu, dan segala amal lahirmu dengan kehadiran batin yang menyatu kepadanya. Jangan berhenti pada nama, tetapi selamilah samudra hakikat. Jangan tertipu oleh lafaz, tetapi tembusilah kepada zat. Maka engkau akan menjadi hamba yang benar-benar mengenal Allah, bukan hanya menyebutnya. Wallahu a'lam bi'as-shawab.